Kaji Malik Nafi Arad dan kitab Al-Hikam Ibnu Athailah As-Sakandari sesuai pada jadwal Samun Ta'atur tiap malam Senin ya emang kita kaji ya Anda kitab Al-Hikam, malam Rabu kita kaji Al-Futuh Al-Ubaid karangan Syekh Imam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Malam Jumat kita kaji Sirrul Asrar pun karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, pertama pembahasan kemakin ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelum ini. Jadi ternyata di luar kesadaran diri kita Allah memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik, tapi ternyata kita menunda-menundanya. Para junub liman betul saat tepat. Jadi dia akan berbuat baik padahal sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, lagu burung karena akan menunggu waktu yang tepat. Maka bagi Ibnu Athailah As-Sakandari ini adalah orang bodoh. Ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Jadi jika engkau menunda pekerjaan baikmu dengan alasan menunggu waktu yang tepat, maka itu adalah kebodohan diri. Nah, dia akan menunggu waktu yang tepat. Dia merasa di situ dia tidak sadar kalau itu sudah mengambil haknya Allah. Kemudian karena dia sudah mengambil haknya Allah sebagai penentu segala sesuatu, seperti dalam hadis qudsi sampun terkajilah juga. Ya subbu bani banu Adam ad-dahru wa ana ad-dahru biyadi lail wan nahar. Jadi anak keturunan Adam itu suka menggerutu, suka ngapain dan menyalah-nyalahi waktu. Dia tidak tahu kalau anak ad-dahru, akulah sang waktu. Di dalam genggaman kekuasaanku lah malam dan siang. Jadi dengan mengatakan dia nanti waktu saat tepat untuk berbuat baik, padahal saat itu Allah sudah memberikan kesempatan, maka yaitu dia orang bodoh. Kenapa? Dia sudah mau mengambil haknya Allah. Ana ad-dahru. Mubarahmu tercabut nyawa, belum mau berbuat baik. Itu satu. Dia sudah mengambil haknya Allah. Yang kedua, dia merasakan hidup kekal. Dia lupa kalau Allah itu yang menentukan hidup dan mati. Itu. Makanya dikatakan dia sangat bodoh orang-orang yang menunda pekerjaan. Nun selesai kena barah ke laut dulu kanti jeluk. Jadi dia merasa akan hiduplah, masih akan hidup. Dia lupa kalau selesai bilang begitu pun Allah akan mencabut nyawanya. Itu dua kerugian. Dia mengambil haknya Allah sebagai anak ad-dahru, dan dia lupa kalau Allah itu adalah penentu, penguasa hidup dan matinya. Jadi ini ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Jadi menunda satu perbuatan baik untuk
untuk menanti waktu yang tepat, maka itu adalah kebodohan diri yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua, jadi ada dua jenis amal manusia. Amal yang dikerjakan oleh seorang yang zahid dan amal yang dikerjakan oleh seorang yang ragib. Jadi tidak diimbau itu paran seketi amal sak menggawe isi dengan yang zahid di dalam kalbunya itu zahid. Jadi zahid zuhudnya itu dia sudah melepas semua angan-angan dunia, semua gambaran citraan dunia, dia sudah lepas. Itu zahid. Jadi kalau dia beramal, ya sudah, yang saya akan sedekahkan ini milik Allah. Dia hanya dititip kepada diri saya. Nah, dan dia sudah tidak mau disanjung lagi, tidak mau dia tidak mau riya, dia tidak mau takabur di dalam beramal. Murni di situ lillahi ta'ala. Jadi itu amalnya orang zahid, sehingga tidak bisa dikatakan kecil atau sedikit orang yang beramal tapi di dalam kalbunya itu muncul sifat zahid. Dia sudah tidak lagi hubbud dunia. Karena itu tadi, dia yakini, dia iktikadkan bahwa apapun yang saya miliki ini adalah titipan Allah. Maka saya tidak punya hak untuk menahannya pada saat saya diberikan kesempatan untuk berbuat baik tersugulan terus. Dan tidak ada yang bisa menghalangi itu. Nah, tidak bisa dikatakan besar, ya, luar biasa amal seseorang yang di dalam kalbunya itu masih ada muncul sifat ragibin. Ragibin itu adalah di dalam kalbunya itu masih ada penyakit hubbud dunia. Jadi seluruh apapun menurut pandangan ideal si bersedekah, lalu di situ dia masih ada penyakit ragibin, kepingin disanjung, kepingin diketahui, kepingin mendapatkan status, seperti istilah Pak RT saya sebut gak suka karena gak suka artis, kan? Nah, dia sudah lupa itu. Apa namanya? Itu yang masih di dalam qalbu ragibin. Jadi seluruh apapun dia beramal, 100 juta misalkan sih, perbaiki masjid, tapi ada masih penyakit ragibin di dalam kalbunya, maka tidak bisa dikatakan besar. Bahkan itu batal. Jadi kuncinya adalah dua, yaitu amalnya orang yang zahidin dan amalnya orang yang ragibin. Jadi sekecil apapun menurut kita orang yang beramal tapi posisi kalbunya adalah zahid, maka tidak bisa kita katakan kecil. Itu justru yang bernilai luar biasa. Karena didasarkan kepada lillahi ta'ala. Kalbunya itu sudah tidak membutuhkan lagi status-status dunia. Bahkan dia sembunyikan. Nah, ragibin, ini yang harus kita hindari. Masih ada penyakit hubbud dunia, status, kita butuh penghargaan dari manusia, dari orang lain. Itu yang disebut dengan ragibin. Maqalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kasura amalun baraza min qalbin zahidin. Tidak bisa dikatakan sedikit atau kecil amal orang yang di dalam kalbunya itu ada sifat zahid, zuhud. Tidak bisa dikatakan besar atau banyak
orang yang di dalam kolbunya itu, amal yang orang di dalam kolbunya itu masih ada penyakit ragibin, bahkan itu bisa batal. Nah, maka jawaban yang ini, yang kedua ini, kita lihat di yang terakhir. Ini sebetulnya yang ingin dicari oleh manusia yang ragibin dan qalbunya. Jadi, idfir wujudaka fi ardi humul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataiju. Kuburlah, tanamlah keberadaan dirimu pada saat engkau berbuat sesuatu. Jadi janganlah engkau mencari status, popularitas, jadi jadi terkenal. Sehingga kemudian setiap pohon yang ditanam lagu di tengah hutan ketalak bahwa bisa, maka dia tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Malah ini menjadi terbang. Nah itu. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, maka usahakanlah kita mengubur atau menanam keberadaan diri kita, bahwa saya melakukan ini itu bukanlah semata atas kuasa diri saya, tapi memang Allah yang punya kudrah dan iradah sehingga saya mampu melakukan ini. Nah itu yang harus muncul. Maka kita disuruh untuk mengubur, menanam keberadaan diri kita pada saat kita melakukan sesuatu. Nah, kenapa jangan sampai sifat ragibin itu muncul nanti? Jadi harus ada tetap kesadaran di dalam diri kita bahwa saya bisa melakukan kebaikan ini itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memang yang menghendakinya. Sebagaimana pohon, jadi dimisalkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini, sebagaimana pohon yang tidak ditanam dengan baik, maka dia tidak akan tumbuh dan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Orang tinggian sekedik terus angin teri rebah berkembang. Nah, itu. Jadi artinya di sini usahakanlah kalau berbuat baik itu ya jangan sampai kita menonjolkan diri kita, tapi kuburlah keberadaan diri kita karena memang kita mampu berbuat baik itu karena emang redha ketentuan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di sini kita kemudian diminta untuk keluar dari sifat-sifat ya, basariyah kita. Di sini basariyah, sifat basariyah yang dimaksud oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu adalah sifat kekufuran dan rendah diri. Nah, ini. Jadi ukhruj min awsafi basariyatika an kulli wasfin munafidin. Keluarlah dari sifat-sifat basariyahmu, sifat-sifat kemanusiaanmu, yaitu dua di situ, sifat ingkar dan sifat melemahkan diri, merendahkan diri di hadapan sesama manusia. Karena itu bertentangan dengan sifat ubudiyahmu. Jadi sifat kufur, sifat merendahkan diri itu bertentangan dengan sifat ubudiyah kita, sifat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi seharusnya yang muncul itu adalah sifat-sifat ilahiyah. Maka disebutkan tahallaku bisifatillah, berakhlaklah dengan sifat-sifat Allah, bukan dengan sifat basyariah kita. Nah, sifat basyariah kita itu adalah kita cenderung untuk memperturutkan hawa nafsu, syahwat dan hawa nafsu kita. Maka kita disuruh untuk keluar dari sifat-sifat itu. Maka kita ganti dengan sifat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Kembali litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ada esamolah mendekat wujud kesida Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun telang sifat basyariah kesadua niga, yaitu keingkaran, fujur, misalkan kalau di dalam surat As-Sam niga fujuraha, terus sifat rendah dan melemahkan diri di hadapan sama manusia, maka kita akan sampai itu menjadi membukakan jalan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang muncul adalah sifat ubudiyah, sifat ilahiyah. Nah, itu dia. Maka itu akan membukakan jalan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau selama masih ada sifat basyariah kita yang cenderung memperturutkan syahwat dan hawa nafsu, masih ada penyakit raghibin, terus tidak ada sifat zahidin di dalam diri kita, ya sudah, maka itu akan menutupi jalan-jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau muncul, kita buang sifat-sifat basyariah kita yang tadi, lalu kemudian kita ganti dengan sifat-sifat Allah, maka itu akan menjadi jalan thariqah kita, manhaj kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir, setelah itu semua ada muncul sifat zahid di dalam kalbu kita, kita sudah mengukur keberadaan keakuan diri kita pada saat kita beramal, terus kita sudah membuang sifat-sifat basyariah kita, terus kita pun mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk berbuat baik saat itu dan segera kita lakukan, maka sesungguhnya apa-apa yang direzekikan oleh Allah dalam bentuk ketaatan itu, maka ketahuilah itu adalah nikmat jasmani dan ruhani. Nah, ini mata razaqtuka ta'ah wal jinah bihi anha fa'lam annahu qad asbaga 'alaika ni'mahu zahiratan wa batinatan. Jadi nikmat zahir dalam bentuk ketaatan itu, maka kita terasa ringan di dalam mengerjakannya, dikerjakannya ringan oleh panca indera kita. Nah, itu kan. Maka itu sudah menjadi tanda Allah memberikan nikmat zahirnya. Nah, ini dia. Jadi kalau itu yang terjadi, maka ketahuilah annahu qad asbaba 'alaika ni'mahu zahiratan wa batinatan. Maka ketahuilah berarti Allah sudah memberikan balasan
atau pengkabulan atas amalmu dari segi zahir dan batinnya. Jadi antara perbuatan zahir dan perbuatan batinnya itu tidak bertentangan. Nah, ini kan dulu yang kejadian. Kita begawean lalu justru bertentangan dengan nurani. Berarti Allah belum memberikan nikmat batinnya, pun belum memberikan nikmat zahirnya atas apa yang kita lakukan. Berarti itu adalah pegawaian dengan munafik. Lain di hati, lain di mulut, kan menung. Tapi kalau sudah secara zahir terasa nikmat, secara batin juga ada kepuasan, maka fa'lam, maka ketahuilah itu berarti Allah sudah menganugerahkan Anda, kalian, nikmat zahir dan nikmat batin atas apa-apa yang engkau perbuat. Inilah yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai al-warid dari wirid kita, anugerah dari suatu pekerjaan yang kita istiqomahkan di dalamnya. Maka secara zahir itu kita ringan mengerjakannya, secara batin kita puas. Kita. Nah, jadi bab tentang amal-amal kita ini sangatlah penting untuk kita hayati, kita pedomani. Dan lagi-lagi disinilah luar biasanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengupas tuntas tuntunan-tuntunan kita sebagai hamba untuk berlaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadiahkan suratul Fatihah kepada Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.